Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syabriana Najwa Alicia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari materi yang saya pilih untuk membuat makalah agama Islam. Sebelumnya, saya ingin meminta maaf kepada Bapak Lami sebesar-besarnya kenapa saya terlambat untuk membuat deadline video presentasi ini. Karena ada beberapa faktor Pak. Sebelumnya saya bekerja dan saya juga kemarin waktu mau ingin membuat video presentasi kebetulan saya sakit Pak, jadi kayak deadline untuk saya membuat video ini agak terlambat. Mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon untuk dimaklumi ya Pak. Baik, untuk materi yang pertama, materi yang saya pilih adalah istihad. Pengertian dari istihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Kemudian, istihad juga memiliki fungsi. Fungsi istihad sendiri diantaranya adalah fungsi ijtihad al-rujuk atau kembali mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dengan sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Yang kedua, ada fungsi ijtihad al-ihya atau kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dalam Islam, semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga, ada fungsi ijtihad al-inabah atau pembenahan, memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Selanjutnya, ada juga syarat-syarat ijtihad. Yang pertama, mengetahui ilmu diroyah hadis. Yang kedua, mengetahui asbab al-wuruj hadis. Yang ketiga, ada mengetahui bahasa Arab. Yang keempat, ada mengetahui tempat-tempat ijma'. Yang kelima, ada mengetahui maksud dan tujuan syariah. Yang keenam, ada mengetahui ushul fiqh. Yang keenam, ada bersifat adil dan takwa. Kemudian, ada juga jenis-jenis ijtihad. Yang pertama, ada ijma'. Ijma' merupakan kesepakatan yang diambil oleh ulama dalam mengambil suatu hukum. Yang kedua, ada qiyas. Qiyas adalah menyamakan. Artinya, satu masalah baru dikaitkan dan disamakan dengan masalah lama yang memiliki kemiripan sebab serta efeknya. Yang ketiga, ada istihsan. Istihsan bisa juga disebut dengan mengambil yang baik. Yang keempat, ada maslahah. Maslahah adalah mengambil satu hukum dengan pertimbangan efek negatif positif suatu masalah. Yang kelima, ada sudud zariyah, adalah jenis ijtihad yang mengambil hukum lebih keras untuk berhati-hati. Yang keenam, ada istisab. Istijad ini adalah memutuskan suatu hukum dengan menunggu ketetapan suatu perkara. Yang terakhir, ada urf. Urf adalah pengambilan hukum berdasarkan kebiasaan atau adat yang ada. Selanjutnya, ada metode-metode ijtihad. Yang pertama, ada ijma'. Ijma' merupakan kesepakatan seluruh mujtahid di suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat dan berkaitan dengan hukum syariat yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya, ijma' adalah ijma' sahabat, yaitu ijma' yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW. Yang kedua, ada metode qiyas. Qiyas merupakan hukum tentang suatu peristiwa yang diterapkan dengan cara membandingkan dengan hukum peristiwa yang lain sudah ditetapkan sesuai nas. Contohnya adalah mengkiaskan pembunuhan yang menggunakan alat berat dengan pembunuhan menggunakan senjata tajam. Yang ketiga, ada ihtisan. Metode ihtisan merupakan perpindahnya mujtahid dari satu ketentuan hukum ke hukum lainnya karena terdapat dalil yang menuntutnya. Contohnya adalah wasiat. Meski secara qiyas tidak diperbolehkan, namun karena terdapat dalam Al-Quran maka wasiat diperbolehkan. Oke, yang selanjutnya ada maslahah. Maslahah merupakan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan mengesampingkan kemudaratan karena tidak ada dalil yang menganjurkan maupun melarangnya. Contohnya adalah membuat
akte nikah, akte kelahiran, dan sebagainya. Baik, yang selanjutnya ada istisab. Istisab merupakan metode yang dilakukan dengan menetapkan hukum yang sudah ada sebelumnya sampai ada dalil yang merubahnya. Contohnya adalah setiap makanan boleh dikonsumsi hingga ada dalil yang mengharamkannya. Yang keenam, metode urf. Urf merupakan suatu perkataan yang sudah dikenal oleh masyarakat dan dilakukan turun-menurun. Contohnya, hal bihalal yang dilakukan saat hari raya. Yang ketujuh ada satsui zariyah. Satsui zariyah merupakan suatu yang secara lahiriah boleh tetapi bisa mengarah ke maksiatan. Contohnya bermain kuis yang mengarah ke perjudian. Baik, selanjutnya ada qaul al-sahabi. Qaul al-sahabi merupakan pendapat sahabat yang berkaitan dengan perkara yang dirumuskan setelah Rasulullah SAW wafat. Contohnya adalah pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa kesaksian anak kecil tidak diterima. Yang terakhir ada syar'u man qablana. Syar'u man qablana merupakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan untuk umat terdahulu melalui nabi-nabi sebelum Rasulullah. Contohnya adalah kewajiban untuk berpuasa. Baik, sekian dan cukup saya rasa untuk presentasi saya. Terima kasih.